Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Mas Beken Lekman. Kali ini kita akan bahas slope gantung, baik keunggulan, kekurangan, dan panduan teknisnya. Oke, dalam proses pembangunan rumah ada bagian-bagian yang wajib diperhatikan. Salah satunya adalah struktur bangunan bagian bawah dan teknik membangun struktur bagian bawah ada beberapa macam yang digunakan. Salah satunya adalah slope gantung. Slope gantung adalah sebuah teknik pondasi yang bertumpu pada sebuah pondasi. Maksudnya ini tidak bertumpu pada sebuah pondasi, namun langsung bertumpu pada sebuah kolom. Untuk mengetahui lebih lanjut atau mengenal penjelasan slope gantung, simak selengkapnya dalam video ini. Pertama adalah apa itu slope gantung. Slope gantung adalah sebuah teknik pondasi yang tidak bertumpu pada sebuah pondasi namun langsung bertumpu pada sebuah kolom. Meski tidak bertumpu pada sebuah pondasi, kekuatan slope gantung sudah terbukti. Slope ini berfungsi untuk memikul beban dinding sehingga dinding tersebut berdiri pada sebuah struktur yang kuat, sehingga tidak terjadi penurunan atau pergerakan yang bisa mengakibatkan dinding rumah menjadi retak. Karena itu slope gantung juga merupakan salah satu pondasi bagi rumah, yaitu mendukung beban dinding rumah tersebut. Bila dikategorikan, slope gantung adalah termasuk pondasi penerus. Slope gantung merupakan jenis konstruksi yang bertulang yang sengaja didesain khusus, luas dan sesuai dengan kebutuhan beban yang akan dipikul oleh slope tersebut. Kekuatan slope gantung. Pondasi ini sendiri berukuran cukup besar dan memiliki banyak keunggulan. Selain kekuatan pondasi, slope gantung yang sudah terbukti sangat bagus dan juga kelebihan lainnya seperti menghemat waktu dan juga biaya. Kekuatan pondasi ini memang sudah tidak diragukan lagi. Terbukti ada banyak peminat yang tertarik menggunakannya dibandingkan menggunakan batu kali sebagai pondasi rumah. Slope ini sendiri berfungsi bisa memikul beban dinding sehingga dinding tersebut dapat berdiri dengan kokoh tanpa batu kali dan cukup kuat. Selain itu juga tak terjadi penurunan dan pergerakan yang dapat mengakibatkan dinding rumah tinggal kita jadi retak. Selanjutnya keunggulan dan kekurangan slope gantung. Kelebihannya, sebelum penggunaan slope gantung naik daun, pondasi batu kali selalu menjadi pilihan. Namun karena untuk membuat sebuah pondasi menggunakan batu kali sangat kompleks, maka muncul alternatif menggunakan slope. Dan berikut keunggulan slope gantung yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menghemat biaya. Perbandingan harga antara pondasi dengan menggunakan batu kali dan pondasi slope gantung bisa sangat signifikan, apalagi di daerah yang jaraknya untuk mendapatkan batu kali sangat jauh. Dengan menggunakan pondasi ini biayanya sangat terjangkau dan tidak terlalu menguras kantong, sehingga anggaran berlebih bisa digunakan untuk keperluan konstruksi bangunan lainnya. Kedua, menghemat waktu. Proses pembuatan batu kali melewati banyak sekali tahapan sehingga sangat menguras waktu di dalam pengerjaannya. Menggunakan pondasi batu kali bisa memakan waktu lebih lama karena perlu mencari kriteria batu kali yang cocok dan pemecahan sesuai kebutuhan pondasi. Dengan menggunakan slope maka Anda bisa menghemat waktu. Waktu pengerjaan bangunan lebih cepat namun juga memiliki kualitas yang sangat bagus. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa penggunaan slope gantung sangat baik jika digunakan pada lokasi yang tanahnya keras. Sangat tidak disarankan menggunakan pondasi ini jika tanahnya lunak dan juga gembur. Selain memiliki keunggulan, slope ini juga memiliki kekurangan yang perlu kita perhatikan.
Pertama, tidak bisa sembarangan digunakan pada berbagai kondisi tanah. Yang perlu atau seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa slope gantung tidak bisa digunakan pada kondisi tanah yang gembur atau lunak. Pasalnya, apabila ditanam di kondisi tanah yang lunak, bangunan rumah Anda rentan roboh, terutama bila terjadi longsor atau gempa. Oleh karena itu, kita harus memastikan terlebih dahulu kondisi tanah yang akan dibangun tersebut bila ingin menggunakan slope gantung. Kedua, kurang fleksibel. Sama halnya dengan kondisi tanah, slope gantung juga kurang fleksibel dan hanya bisa dibangun untuk desain rumah tertentu. Sehingga Anda tidak bisa sembarangan memasang slope gantung untuk berbagai desain rumah. Anda harus memastikan terlebih dahulu apakah slope gantung layak untuk dijadikan fondasi rumah dengan desain yang Anda inginkan. Kemudian teknik-tekniknya. Mantap. Bagaimana proses pembuatan fondasi slope? Kekuatan fondasi slope gantung bisa didapat secara maksimal jika memperhatikan pembesiannya. Pada proses pembesian pada slope sebaiknya disesuaikan dengan struktur konstruksi bangunan yang akan dibuat nantinya. Pembesian slope untuk sebuah konstruksi gedung satu lantai sebaiknya digunakan ukuran 15 x 20 cm. Perhitungan di atas merupakan acuan standar yang bisa digunakan karena untuk menghitung secara detail diperlukan ilmu khusus yang bisa dimiliki oleh insinyur, yang biasa dimiliki oleh seorang insinyur, sehingga kita harus mengukur beban di atasnya, kepadatan tanah dan hal lainnya yang mesti diperhatikan. Pada pembesian fondasi slope perlu kita perhatikan ukuran tulangan besi beton yang digunakan, sebaiknya menggunakan diameter besi 12 mili dengan behel 8 atau 6 mili dan jarak sengkangnya adalah 15 cm untuk bangunan satu lantai, dan untuk bangunan 2 lantai baiknya menggunakan behelnya dengan jarak 10 cm. Bentuk balok slope juga berfungsi untuk menaikkan kolom gedung rumah supaya ikatan antar balok slope dan kolom kuat. Oleh karena itu diperlukan sambungan yang cukup baik. Untuk jenjang sambungan yang dibutuhkan maka itu panjang sambungan yang dibutuhkan 40 kali diameter yang dipakai oleh slope. Demikian kurang lebihnya pembahasan tentang slope gantung, atau yang lebih kita kenal adalah dengan fondasi slope gantung. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan dapat mengaplikasikannya pada bangunan kita masing-masing. Oke, terima kasih. Akhir dari saya, salam satu profesi, salam satu cetok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.